Nah, sekarang a'udzubillah. Diulang lagi dengan sama Kaila ya, dengan tempo huruf yang rapi dan huruf po tidak ada anginnya. Silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Rapi tuh, tempo hurufnya udah rapi. Cuma di syaiton, ya sukun itu kan i ya, kalau dalam bahasa Indonesia ya. Vokal i, jauh kan keluarnya, bukan i sih, tapi i, i. Mengarah ke huruf i kan? Bener nggak, Kailah? Ya benar salah. Tapi kamu mencampurkan sifat sifat po di ya sukun. Jadi bunyinya syail, syail. Udah kegabung tuh. Viva, diem. Apa tuh? Siapa? Yang syair, jangan syair, jangan syaipo, syaipo gitu. Coba ulang lagi ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Awet ya, yang bagus nih diawetin ya. Jangan yang salah yang diawetin. Terus, Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم. Oke, kamu tadi bilang kamu nggak kurang bisa di murotal, tapi kamu bagus murotalnya. Baru ta'awudz basmalah doang Nggak udah bisa cukup. variasinya Ustazah. Oke. Ini artikulasi tambahan dari aku ke catatan kamu adalah artikulasi. Ini diomongin ditulis ya. Jangan sampai pertemuan berikutnya aku tanya komentar buat kamu kemarin kesalahannya apa aja. Terus aku nggak mau jawabannya kayak gitu-gitu. Harus tahu kesalahanmu di mana, ya. Ya Ustazah. Kaila syaiton, maksudnya bukan kamu adalah syaiton ya. Tapi Kaila di huruf to tidak boleh berangin. Huruf ya sukun jangan dicampurkan ke sifat tebalnya huruf po. Tempo hurufnya harus rapi. Artikulasi terutama pada kasroh. Kalau kasroh itu bunyinya mengarah ke huruf i. Jadi kalau bismillah jangan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. I-nya kurang tajam tadi. Coba diulang. Dari ta'awud nggak usah dah. Bismillah aja. Aku khawatir kamu kambuh lagi di ta'awud ntar makin lama. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. rohimnya tuh nyangkut lagi di tempo. Kecepatan. Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Cakep tuh. Diingat-ingat, Kaila. Udah cakep kamu soalnya bacaannya. Tinggal yang dikit-dikit ini, tapi kalau nggak diindahkan, tetap aja nanti jelek bacaannya. Ya? Nah, Ustazah. Oke, udah itu dulu. Sekarang kita ta'awudz basmalah lagi, kita cek punyanya Dinda. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Coba ulang sekali lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bisa nggak untuk huruf to-nya nggak usah monyong. Tidak sama dengan monyong. Jadi bukan A'udzu billahi minasyaiton. Oh, ini terlalu. Ini terlalu. A'udzu billahi minasyaiton. Jadi bunyinya memang tetap ada vokal O-nya. Pangkal lidah kita tetap naik. Tapi bibir
Memang sih bibir ada kayak cool gitu kan, nggak senyum. Tapi juga nggak sampai to, begini. Karena itu bukan huruf syafatain. Jadi itu alasannya jelas. Karena bukan dari makhraj bibir. Jadi jangan sampai to, sama kayak shin tidak nasya. Kan ada tuh sebagian orang yang nasyai, dia majuin bibirnya. eh nggak kita nggak menyalahkan orang, tapi kita mempertanyakan kenapa dia majuin bibirnya. Apakah itu huruf bibir? Kalau enggak, kenapa masih mau majuin bibir sampai berlebihan gitu maksudnya. Itu yang pertama, po. Kemudian yang kedua adalah billah. Dinda tuh bunyinya gini. Bidla, bidl, ada d. A'udzu billah. Sedikit, sedikit sih. A'udzu billah. Ya tapi kan jadi nggak mulus silamnya tuh. Coba diulang lagi ya. A'udzu Nah, billahi itu masih ada tuh. Bir- billah Berasa tuh kayak gini tuh. billah Berasanya tuh kedengarannya billah. kayak kayak lagi ada balon-balon yang terbuat dari air liur, terus balonnya pecah. Jadi kayak ini nih aku lagi kumpulin air liur, jadi kayak ada busa-busa kecil di sini nih. Kan biasanya ada tuh ya kalau kita ngomong apa kan aliran air liurnya di sini ya. Nah, jadi pada saat kita mengucap huruf tuh kadang busa-busanya itu pecah. Nah, busanya pecah itu kadang melahirkan bunyi baru pada saat mengucap huruf lagi. Makanya ketika Dinda baca a'udzu itu tuh kayak ada kumpulan busa yang pecah di sini. Itu yang bikin bunyinya berbeda. A'udzu billah L-nya dimulusin banget coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, cuma kamu kayak nggak bisa gerak secara suara ya. Kayak kamu khawatir banget lagi fokus hanya untuk huruf. Nggak apa-apa sih. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Cakep tuh. Kayak gitu. Kamu kan mujawabnya udah oke nih, Alhamdulillah. Kalau murotalnya oke kayak gini tuh sedap, menyala. Yo, sekarang kita ke Asia. Terima kasih, Dinda. Sekarang kita ke Asia. Jauh banget ya kita sampai ke Asia. Yuk, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya, Dinda catat catatan kamu. Asia, Asia huruf po-nya itu kan kita punya sifat namanya ita. Si to ini punya sifat namanya isti'la. Sorry, aku salah tulis. Isti'la. Isti'la, kalau dalam bahasa Arab tulisannya hamzah, sin, ta, ain, lam, alif, hamzah lagi. Isti'la, gitu lah. Bukan isti'la. Apalagi istilah, bukan isti'la. Nah, isti'la ini artinya pangkal lidah naik. Pangkal lidah di atas. Pangkal lidah di atas atau pangkal lidah itu naik. Efek dari pangkal lidah naik, huruf ini menjadi tebal. Jadi bukan tentang, yang penting ada O-nya gitu. Kayak syaito, to, ada bunyi O, tapi dia tidak menggunakan pangkal lidah yang di posisi atas. Tapi kalau dia bunyinya, nih, dengar dengan seksama, mana yang tebal, mana yang tipis. Syaito, syaito.
Satu atau dua yang tebal? Dua. 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 Sekarang kalau Zakia kagak ada orangnya tiba-tiba ada suaranya. Manamu kamu? Kalau ah, kenapa kamu nggak pakai kamera tadi? Ya, rupanya dia menghilang. Caranya satu. Oke, ya udah kamu matiin aja kameranya, soalnya suaramu jadi putus-putus. Nih, kalau misalnya syait, aku nggak berubah di bibir ya. Syaito satu, syaito dua. Mana yang tipis? Dua. Dua, betul. Maksud aku tuh gitu. Jadi tuh bukan membunyikan O-nya, tapi kamu angkat pangkal lidah. Nanti dengan sendirinya bunyi O itu ada. Po, po. Jadi tuh kayak rasanya lagi penuh banget mulutnya gitu. Ya penuh dengan lidah gitu. Coba deh. A'udzu lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Cakep tuh. Cuma tinggal valnya aja. Valnya tadi belum cukup tipis. Coba ulang lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku mau nanya, Nirlo, nanti kamu catat ya bagian-bagian mana yang jadi catatan buat kamu khususnya. Nirlo, ro-nya ini dibaca tipis atau tebal? Ro, jawab Asia, aku lagi nanya, kenapa kamu diem-diem baik? Jangan nanya tetangga, menurut kamu, dia tuh tebel apa tipis? Menurut kamu ya kalau salah ya nggak apa-apa, jadi dibenerin daripada kamu mata ke kiri, mata ke kanan gak jawab-jawab. Mata kamu udah kayak orang lagi kesurupan ilmu tahsin. Cepetan. Baik, Ustazah. Apa? 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 Aduh, suara kamu terputus-putus. Aku jadi nggak denger. Ro tebal atau tipis? Tebal, Ustazah. Oh, delay kamu. Kayaknya kamu harus matiin kamera juga deh. Tapi nggak seru ya kalau ngomong ketemu orang suaranya ada, mukanya nggak ada. Jadi kayak podcast Tahsin. Coba, coba kamu Tebal, Ustazah. tebal. Oke. Sekarang kamu bacanya tadi itu, entah kamu sadar atau tidak sadar, kamu tipisin dulu baru kamu tebelin. Kayak gini nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrajim. Jadi kamu mampir dulu ke si ro tipisnya. Baru abis itu kamu masuk ke ro tebal. Padahal harusnya yang kamu mau praktekin itu tebal langsung kan? Ya enggak Asia? Ya, Ustazah. Kamu jangan kayak gitu. Aku bingung sebenarnya kamu tuh lagi respon apa. Yuk, silahkan diulang langsung tebal huruf ro-nya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ro-nya bagus, temponya kena, nggak bagus, tempo campur-campur hurufnya di satu tempo, kemudian yang berikutnya to-nya kambuh lagi, to-nya jadi tipis lagi. Artinya, kamu banyak catatan di sini harus fokus ke semuanya, ya. Tadi tuh fokus ke satu, satunya los. Ntar yang di losin itu diperhatiin, yang pertama cakep, udah nggak cakep lagi. Itu faktor pengulangan yang harus ditambah. Terima kasih, Asia. Catat dosa-dosa kamu terhadap kalimat ta'awud ini, nanti dimaafkan dan diperbaiki. Sekarang kita ke ayat 1.
Zakiyah. Zakiyah tadi udah ta'awudz basmalah belum ya? Belum Ustazah. Belum ya? Iya, Ya, ta'awudz basmalah. Kamu jangan kemana-mana ya. Kamu tetap stay di situ kan. Aku nggak tahu kamu lagi di mana nih kalau tutup kameranya. iya Ustazah. Apa mau dibuka Zah kameranya? Sebenarnya memang wajib buka, cuma eh, kalau suaramu putus-putus nggak seru lah. Kamu jadi nggak bisa maksimal ngajinya. Ya, coba ngaji dulu. Ta'awudz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kamu datang dari awal nggak tadi? Kesalahan kamu ini udah dilakukan oleh Kaila. Share. Aku mau bilang juga, tolong ya, kesalahan temennya tuh jangan diulang. Jadi kamu semi wajib, kan kewajibanmu adalah mencatat kesalahan-kesalahanmu pribadi. Tapi kamu boleh mencatat kesalahan temenmu juga, supaya kamu nggak mengulang kesalahan dia. Coba, jangan share, po, share, share, po, share, po. Coba diulang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Artikulasi. Artikulasi ini tadi punya siapa lagi? Kaila lagi kayaknya. Apa Afifah gitu. Jangan gini. Sorry ya, aku harus menyampaikan, tapi tidak ada niat body shaming ya. Orang-orang dengan pipi gembul kayak aku nih badannya eh, kecil, tapi pipinya gede. Jadi orang taunya tuh aku berisi lah gitu, nggak gendut juga, tapi banyak banyak dagingnya gitu. Orang yang dengan pipi gembul biasanya mengucap huruf tebal itu oke. Tapi kendalanya adalah kalau dia nggak hati-hati, huruf tipis jadi mengarah ke tebal. Gara-gara anatomi mulutnya yang kebanyakan lemak di bagian pipi. Nah, Zakia tuh masuk tuh kriteria itu. Zakia harus lebih rajin senyum ketika mengucap huruf-huruf yang bukan isti'la supaya huruf yang harusnya dibaca tipis itu memang tipis gitu. Karena keberatan di sini nih kayak kayak kedap suara gitu loh di sini tuh. Dia membuat huruf yang harusnya nyengir jadi kurang nyengir. Kalau nyengir kan hurufnya jadi terang. Tapi kalau kurang nyengir ketutupan sama ruangan ini. Ruangan yang kecil gara-gara keberatan pipi. Itu. Secara ilmiah tuh ada kenapa orang gendut itu hurufnya kalau tebal tuh bagus banget penyebutannya tuh. Tapi kalau tipis dia harus lebih hati-hati gitu. Coba, coba diulang lagi, Zakia. Artikulasinya harus lebih oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nerojim, nero, ni lagi. أعوذ A, 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 بالله a, a, bukan jangan a. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya, kayak gitu. Sekarang aku mau nanya deh, yang tadi Tuan Naya siapa? Yang tadi Tuan Naya siapa? Kurang tahu Ustazah. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Catatanmu tolong dicatat ya, Zakia ya. Nah, Ustazah. Bismillah sekarang. Abis itu Afifah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu buru-buru amat mau kemana sih?
Pelan-pelan, orang semua juga tadi lambat bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Ulangi. Astagfirullah Zakia. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kerendahan buat aku. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, segitu. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, artikulasimu ya, tolong ya, A, I, U-nya lebih buka lagi, biar huruf huruf vokal A, I, U-nya lebih jelas lagi. Ya Cukup. sudah. Terima kasih. Hafifah, silakan Viva. Bismillah. Tadi ta'awudmu belum lulus ya. Coba. أعوذ Eh, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم cakep tuh, cakep, cakep. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم Di akhirnya yang kena. Di akhirnya itu ada kita kenal istilah izhar mutlaq. Izhar mutlaq itu ada 3 pendapat. Satu, nulis tuh kagak usah pakai mulut, nulis pakai tangan ya. Ilhar, jangan dieja, ya. Nah, sekarang si ilhar mutlak ini ada 3 pendapat. Satu, mim sukun atau nun sukun di akhir kalimat. Dibaca dengan jelas M-nya. Jadi kayak rohim. M, bukan rohim. Bm. Ada bm, bm, bm. Ada bunyi B-nya gitu loh, kayak mampet. Itu yang tadi dilakukan sama Afifah. Kemudian yang berikutnya adalah nun. Misalnya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kayak gitu tuh. Mid. Bukan alasan dia lagi flu, tapi memang hurufnya tidak sedang merdeka. Dia tuh mampet sama si huruf D atau mampet sama si huruf B bercampur. Nah, itu yang tidak ilhar. Dimaksudkan tidak ilhar tuh seperti itu. Ilhar itu artinya jelas. Jelas untuk bunyi M atau N-nya. Nah, sekarang ketika kita mengetahui alasan yang pertama disebut ilhar mutlak ini, tolong dikasih M-nya yang jelas, ya. Kemudian yang kedua adalah ilhar mutlak tuh yang dimaksud nun sukun bertemu dengan huruf wawu atau ya pada satu kata. Ini nih kita udah sering banget baca. Dunya, qinwanun, sinwanun, bunyanun. Kan nun mati bertemu ya tuh. Nun mati bertemu wawu, tapi dia tidak idgham bil gunnah. Yang lain-lain kan idgham bil gunnah tuh. Min, min yaumin, jadi min yaumin. Dunia kan nggak kita baca dunya, kan nggak gitu. Dibaca jelas N-nya. Itu disebut idhar mutlak. Kemudian yang ketiga, ilhar mutlak itu ada juga yang memahaminya mengucap huruf lam sukun dengan jelas. Bukan idgham. Misalnya nih, um, ini pada hukum al ya. Wasyamsi. Wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi, di sini kan terdapat idgham. Alnya tidak terbaca kan? Guess. Nah, Iya, Ustazah.
alnya atau lnya itu, lamnya tidak terbaca kan. Nah, sekarang kalau aku tulis walhamdu, Kebaca. ya, kebaca lamnya. Di sini disebut izhar qomari, izhar pada al-qamariyah, atau juga bisa disebut izhar mutlak. Jadi dua, dia punya dua teori. Izhar qomari itu maksudnya adalah izhar pada al-qamariyah, karena lamnya dibaca jelas. Nah, untuk lam yang dibaca jelas juga disebut izhar mutlak. Artinya tuh ilhar, tolong diperjelas L-nya. Kalau ini diperjelas N-nya, tolong diperjelas M-nya. Jadi jangan ngambang. Kalau mau N N gitu, kalau mau L L gitu. Jangan edn, edl, ebm gitu-gitu tuh. Ya Allah, Kaila tadi pakai pucuk topi, sekarang udah pakai frame. Aduh, ada-ada aja. Nggak apa-apa sih, cuma aku jadi salfok. Oke, coba diulang. Siapa tadi yang giliran baca? Viva, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cakep tuh. Kayak gitu. Ya, ini catatan Alhamdulillah. yang bisa dicatat oleh semua orang. Karena ini yang menjadi kajian kita pada hari ini. Lanjut, kita ke bacaan ayat pertama surah Maryam. Silahkan, Afifah. Ya ayn sad. Oke, Zakia ini emang ya, namanya ada di whiteboard mulu. Zakia, kamu pakai handphone ya, Zakia? Usapan tanganmu itu kedetek sama kita semua, Zakia cantik. Geser-geser ini whiteboardnya. Maaf, Ustazah. Nggak apa-apa, dimaafin. Dan kamu ulangi lagi. Habis itu dimaafin lagi. Ulangi lagi, maafin lagi. Oke, sekarang kita ke kaf ha ya ain sad. Dengerin. Kaf ha ya ain sad. Kafnya panjangnya berapa? 6 6 6. saja. H-nya berapa? 2 2. Ya-nya berapa? 2 2. Ainnya berapa? 6 saja. 6. Sodnya berapa? 6 saja. Iya. Untuk membaca satu saja ayat ini, kamu membutuhkan 6, 2, 2, 6, 6. 22 ketukan. 22 harokat. Jadi kalau mau baca, jangan pendek doang. Ini yang disebut ayat panjang tuh yang kayak gini. Madnya kebanyakan. Itu yang ayat panjang. Walaupun dia cuma 5 biji doang hurufnya. Tapi kalau dia panjang banget madnya, dia kategori ayat panjang. Nah, ketika kamu membaca ini, jangan sampai kamu lupa bahwa ada hukum-hukum yang tersembunyi. Hukum-hukum yang tersembunyi itu apa? Contohnya, di sini ada kolkolah dal, di akhir sod itu ada huruf dal yang harus dikolkolahkan. Sod. Dan yang kedua, hukum yang tersembunyi adalah di antara ain dan sod di situ ada nun sukun yang Apa? menyebabkan adanya ikhfa hakiki di sana. Jadi ke 6 urusan selesai. Haya dua harokat doang. Ain, Baik. ainnya udah 6 harokat. Kasih ikhfanya. Oh, 2 harokat.
Sod. 6 harokat. Kasih kolkolahnya. De. Kaf. Ha ya ain. Sod. Nah, orang tuh kalau ya anak PTIQ harusnya tidak ada lagi yang baca ayat-ayat model begini kahaya aso ya. Terus alif lam mim alama 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 emang Medan alama jang ya. Jadi ketika kita bertemu huruf-huruf seperti ini disebut huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu artinya huruf yang dibaca terpotong atau terputus atau terpisah sesuai dengan nama-namanya. Kaf ya dibaca kaf gitu, cuma dipanjangin sesuai dengan harokatnya. Haya tidak termasuk muqatta'ah karena dia menerima harokat fathah ya. Kalau ini kan bukan harokat fathah, ini tuh simbol panjangnya ada berapa gitu. Ain, ain ya dibaca ain gitu. Bukan dibaca a. Sod ya dibaca sod pakai de-nya karena nama nama aslinya gitu sod. Ya, jadi jangan 6 lagi sudah. pastikan diri kamu dan teman sekitar kamu, apalagi yang sekamar, nggak baca lagi alamaro, terus kahaya aso, nun dibaca na, kof dibaca ka, di situ apalagi yasin dibaca yasa, ya. Alif lam mim ro alamaro gitu. Alif lam ro alaro gitu. Jangan lagi ya. Tugas kamu yang menerima ilmu adalah menyampaikan kembali dengan niat, bukan sok pinter, tapi bagi walaupun satu ayat. Bagi ilmu walaupun yang kamu baru tahu tuh ya baru cuman alamaro dan alif lam mim ro ini gitu. Oke? Itu janji kamu ke ilmu yang kamu pelajari, bukan ke aku. Jadi nggak usah merasa aku punya piutang ke kamu. Kamu nggak punya hutang sama aku, tapi kamu punya hutang sama ilmu dengan mengeluarkan zakatnya. Zakat ilmu itu adalah dengan disampaikan berupa ngajar atau enggak diamalkan. Oke? Ada yang mau bertanya dulu sampai di sini tentang kahaya aso ini? Ya, ada yang bertanya nggak? Kaf ha ya ain sod. Oke, kalau tidak ada, aku mau dengar cara bacanya Kaila. Silahkan Kaila. Dari taut nggak usah dah. Enggak, jangan. Kamu kalau udah sehat, jangan jangan ungkit-ungkit lagi. Coba. كاف ها يا عين Ah, kamu salah. Jangan langsung masuk dengung dulu. Ai itu masih panjang 6. Baru kamu udah 6, baru kamu masuk ke nun sukunnya. Ini ayu, itu baru 2. Halo. Yuk. كاف ها يا عين صاد Tambah satu lagi temponya ya. Tadi kayak baru 5 deh. Coba diulang lagi. كاف ها يا عين صاد Ya, cakep. Tapi ada satu. Ada tapinya mulu ya kalau sama aku. Sabar ya. Nggak apa-apa ya. Minta ridhonya ya. Biar kamu lebih oke dengan standar yang aku pernah pelajari gitu. Nah, di kaf ha itu kaf kan gini kan. Kalau nama nama lengkapnya kaf itu kan gini, kaf alif fa kan. Kaf
gitu. Ha, ini kan ha, ya, gitu kan? Pakai alif karena dia panjang 2 harokat. Nah, pada saat kamu baca ini tadi Kaila, sorry. Kaf, ha, harusnya langsung ke ha kan? Kaf, ha, ya. Tapi kamu bacanya gini. Aku nggak tahu kamu sadar apa enggak. Tapi kamu bacanya gini. Kaf, ha, ya. Ada nya. Sadar Ya, nggak? sadar. Ya, jangan dipakai. Itu sama aja dengan kamu menambah hamzah sukun terlebih dahulu sebelum kamu mengucap ha. Kaf, ha, gitu kalau versi lambatnya. Kaf, ha, ya, ha. Kenapa harus ada nya itu? Kaf, ha, ya. Coba diulang. Kaf ha ya ain sad. Masih kurang itu ainnya. Untuk panjang enamnya itu masih kurang. Dengunnya udahlah, tapi panjang ainnya tuh kamu kayak gak sabaran bener pengen pindah ke ikhfa gitu. Sabar dong, sabar. Kan nafasnya juga masih banyak. Ya, coba ulang. Kaf ha ya ain sad. Nah, itu cakep tuh. Udah, kagak usah diulang. Khawatir tadi kebetulan doang. Kita ke Dinda. Kaf ha ya ain sad. Sekali lagi ya, kamu jangan narik ingus kenceng-kenceng dong. Dia yang setuju masukin ke YouTube. Dia juga yang tarikannya paling kenceng. Tarikan nggak tuh? Ulang. Ulang ya. Kaf ha ya ain sad. Nah, ini kan kita lagi belajarnya kan murotal. Ya, murotal itu temponya cepat. Paling paling dia tuh apa ya? Kalau versi lambat tadwir. Tahqiq itu biasanya emang bisa juga murotal dengan tempo tahqiq. Masih ingat nggak? Aku udah pernah jelasin belum tahqiq tadwir hadar itu? Belum? Belum Belum, apa udah? Oh, belum, belum. belum. Ya udah aku jelasin dulu ya. Kita kenali dulu. Harusnya sih ini pembahasan pertama sih tadi pas waktu kita memilih mau ngebahas apa. Murattal dan mujawwad. Murattal ini bacaan, murattal dan mujawwad ini sama-sama berirama. Berirama itu maksudnya adalah ada lagunya. Lagu yang kita kenal 7 itu di kajian mujawwad juga. Soba, Sika, Ciharka, dan lain-lain. Nah, yang membedakan murattal dan mujawwad itu tempo. Tempo murattal itu satu bisa bisa lambat, dua bisa sedang, tiga bisa cepat. Lambat ini orang ada yang menyebutnya maksudnya ulama tajwid, ada yang menyebutnya dengan istilah tautil, ada yang menyebutnya dengan siapa lagi nih yang udah colek-colek nih, kecoret kan jadinya. Ada aja iklannya. Tar dulu.
Aduh, kagak tahu. Ayo, dengerin lagi. Lambat. Siapa lagi yang nongol? Astagfirullah. Sepertinya aku nggak boleh nulis di sini deh. Karena kamu nanti bisa mengakses. Ntar aku keluar dulu. Jakia nih. Jakia bukan sih? Tadi pelakunya Jakia. Bukan Ustazah. Oh bukan. Siapa yang melakukan itu? Siapa yang Kurang melakukan? tahu Ustazah. Zakia, Tapi maaf ya. ya Aku udah Ustazah. aku udah susun aja sama kamu. Soalnya kamu dari tadi pelakunya kan. Ternyata ada Zakia yang berikutnya lagi. Bentar dulu. Mana sih aku jadi salah fokus kan? Ntar dulu ya. Ini screen. Oke. Nah, sekarang kita ke sini. Sabar ya. Belum kelihatan ya? Ini kelihatannya zoom. Bentar. Kita udah mau habis loh waktunya. Kamu mau sampai jam berapa? 5 menit lagi kah? Iya Ustazah. Oke. Sekarang gini. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan murattal dan mujawwad. Murattal dan mujawwad. Murattal dan mujawwad ini sama-sama bacaan yang berirama dan ada lagunya yang 7 itu. Soba, Sika, dan lain-lain. Oke? Nah, kemudian pada saat kita mau membedakan apa itu mujawwad dan murattal, paling mudah adalah di tempo. Kalau murattal itu bisa lambat, bisa sedang. Sedang itu maksudnya cepetan dikit dari lambat. Dan yang ketiga adalah cepat. Untuk istilahnya, si lambat ini ada yang menyebutnya tartil, ada yang menyebutnya tahqiq. Sedang ini disebutnya tadwir. Dan yang ketiga cepat itu disebutnya hadar. Atau ada yang menyebutnya hadar. Sorry ya. Nah, pada saat kita bicara soal tempo mujawad gimana? Tempo mujawad itu umumnya lambat. Dan kalaupun rada cepetan dikit, dia cuma sampai di tadwir. Gak pernah orang mujawad itu pakai hadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gak mungkin. Ya. Nah, yang dilakukan oleh Dinda tadi adalah memurotalkan dengan tempo seperti mujawwad. Kaf. Kan tadi dia pakai lagu Sika tuh ya. Kaf. Ha ya ain sad. Nah, untuk tempo haya itu jadi kelamaan. Kaf ha ya ain sad. Jadi dipercepat temponya, jangan terlalu lambat karena nanti rasanya tuh kayak ini orang sebenarnya dia mau murotal apa mujawad sih gitu. Oke, coba diulang sekali lagi. Kaf ha ya ain 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 Gak apa-apa. Sod. Kan nggak harus pakai lagu sekarang tuh. Itu kamu tajwidnya bener dulu. Kalau udah bener mah lagu tuh gampang banget. Tinggal didengerin aja. Yuk, coba diulang. Ulang.
كاف ها يا Nah, itu عين kelambatan lagi tuh. Ganti orang, udah mau 2 menit lagi habis. Asia, Asia. Habis ini Zakia. كاف ها يا Tuh. Kamu ngapain? Kamu mau muntahin si H. Jangan ada teken-teken kayak gitu. Jangan. Jangan. Ulang. كاف ها يا Belum. Masih ada tuh. Kaf. Ha, ya. Dilepasin aja kan. Kaf. Itu ngapain? Jangan ngeden buat huruf H. Biasa aja. Ulang. كاف ها يا عين صاد Panjangnya berapa tadi kita udah sepakat? 6. Kamu kasih itu baru 4. Masih ada 2 lagi. Di setiap huruf yang 6, kamu masih kasih 4. Jadi sedekahin, tambahin lagi 2. Buru, udah 30 nih. Zakia belum. Zakia dulu dah. Zakia, si Ya, pelaku yang tadi. Nih, cepetan. كاف ها يا عين صاد. Ini semuanya pada pakai lagunya Dinda nih. Ya, ya, cepet. Jangan ikutin lagu plus kecepatannya Dinda yang tadi itu salah. Boleh pakai lagunya, tapi jangan pakai temponya. Temponya salah. Zakia, buru, cepetan. Ya, sudah. Kaf. كاف ها يا عين صاد. Ya Allah, itu panjangnya juga belum cukup. 31 ya, udah 31. Maaf lah ya, udah lebih 1 menit. Aku udah bebas utang ya, guys. Alhamdulillah, tadi kamu telat tuh 23 menit. Jadi aku merasa hutang aku berguguran di sana. Ya udah, nanti pembelajaran berikutnya tolong tidak terlambat lagi ya, supaya kita bisa memaksimalkan 1,5 jam untuk belajar. Tahsin 1 ayat doang lama loh ini. Dan semoga kalian gak bosen. Dan tolong jangan ngelawak mulu ya, kesalahannya itu tolong dijaga, jangan banyak-banyak banget. Apalagi mewariskan kesalahan teman sekamar. Udah temennya salah itu, dia salah itu lagi. Janganlah. Kamu boleh punya kesalahan yang sama tapi baru. Aku nggak mau nerima setoran salah itu lagi, itu lagi, itu lagi. Pusing kupingku dengernya. Semoga bisa dimengerti ya, guys. Dah, kita cukupin. Sadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan? Oh, nggak ada. Ya udah, lama banget kalian nggak jawab. Udah, nggak ada kan? Iya, insya Allah Ustazah nggak ada. Ada, Ya ada. udah. Ya, Wahda belum ya? Ya, Baru Tadi selesai saya ada kelas kuliah sore sama Ustadz Dahuri. oh ya. Wahda kamu pakai niqab nggak? Iya, saya. Cuman Ya, berarti nanti kita tidak publik berarti. nggak Soalnya apa-apa, Ustazah. Nggak enggak. apa-apa. yang Jadi, pakai kadang gaul. kita tuh mau diupload ke YouTube pembelajaran sore ini. Nggak apa-apa, Ustazah upload aja. Oh, nggak Sunnah. apa-apa. Dibuat publik nggak apa-apa, orang bisa nonton. Oh ya Iya, udah. Ustazah. Ya kamu juga belum baca, nggak seru nih kamu belum baca. Tapi ya udahlah. Kita sepakat mau online aja seterusnya nih. Boleh, Ustazah. Boleh, Ustazah. Nah, karena kamu nggak aku cubit kan kalau online. Eh, kalau gitu, kalau online, ajak aja teman-teman lain yang nggak
kelas mujawad 9 orang itu diajak aja karena kan kita nggak belajar mujawad. Cuma satu, pastikan dia bukan yang gempa-gempaan kalau megang kamera, ya kan? Sama dikasih tahu aja, eh, boleh satu orang cuma maksimal dua, satu akun cuma maksimal 2 orang. Karena kan muka kamu cukup gede ya, kalau misalnya cuman 2 orang itu udah cukup banget di kamera, jangan tambah lagi. Jangan. Nah, oke, ya udah segitu aja ya. Ya, Ustaz. Semoga Allah berkahi apa yang kita pelajari hari ini dan Amin, amin. karuniakan sebagai catatan amal yang bisa menolong kita nanti, insya Allah. Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa? Apa? Syukron, Ustaz. Syukron. Oh, syukron. Aku dengarnya screenshot. Aku dengarnya screenshot masa padahal syukron ya. Ya udah. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.